Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Kisah Islami, tempat kita belajar dan mengenal lebih dalam kisah-kisah inspiratif dari sejarah Islam. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu cerita luar biasa dari seorang nabi yang dikenal dengan kesabarannya dalam menghadapi ujian besar. Kisah Nabi Yunus. Tahukah kalian, Nabi Yunus pernah mengalami kejadian luar biasa yang tak pernah terbayangkan oleh manusia. Setelah menolak kaumnya yang keras kepala, beliau terperangkap di dalam perut seekor ikan paus yang sangat besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan hidup dalam situasi seperti itu? Apa yang membuat Nabi Yunus tetap kuat, bahkan dalam kegelapan dan kesendirian di dasar lautan? Inilah salah satu mukjizat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Yuk, simak sampai akhir kisahnya dan temukan bagaimana kesabaran dan tawakal bisa membawa kita keluar dari kesulitan yang paling gelap sekalipun. Kisah Nabi Yunus Selam adalah salah satu cerita yang paling terkenal di kalangan umat Islam. Bagaimana mungkin seorang nabi dan hamba Allah yang terkasih harus mengalami ujian berat dengan ditelan oleh seekor ikan paus? Nabi Yunus bahkan sampai merasa putus asa karena harus bertahan di dalam perut ikan besar tersebut selama berhari-hari. Namun, dalam kesedihan dan keputusasaannya, ia tetap berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya mengeluarkannya dari ujian berat tersebut. Dalam Al-Qur'an, kisah ini tercatat di dalam surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Nabi Yunus setelah menghadapi penolakan dari kaumnya tetap tak berputus asa dalam menyampaikan ajaran Islam. Beliau akhirnya memanjatkan doa yang penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga atas izinnya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus tersebut. Kisahnya adalah bukti nyata betapa besar kekuasaan Allah dalam membimbing hambanya yang bertawakal. Karena kisah tersebut, Nabi Yunus dikenal dengan julukan Junnun yang berarti pemilik ikan. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam kepada suatu kaum yang tinggal di negeri Ninawa, dekat kota Mosul di wilayah yang sekarang menjadi Irak. Kaum ini telah menyimpang dari jalan kebenaran dengan menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Nabi Yunus kemudian mengajak mereka untuk berpikir tentang apa yang mereka sembah. Dalam kitab Qasas al-Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh Saifullah MS, disebutkan bahwa Nabi Yunus mengingatkan kaumnya bahwa hanya Allah yang layak disembah, bukan patung-patung buatan tangan manusia. Kisah Nabi Yunus Selam adalah salah satu cerita yang paling terkenal di kalangan umat Islam. Bagaimana mungkin seorang nabi dan hamba Allah yang terkasih harus mengalami ujian berat dengan ditelan oleh seekor ikan paus? Nabi Yunus bahkan sampai merasa putus asa karena harus bertahan di dalam perut ikan besar tersebut selama berhari-hari. Namun, dalam kesedihan dan keputusasaannya, ia tetap berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya mengeluarkannya dari ujian berat tersebut. Dalam Al-Qur'an, kisah ini tercatat di dalam surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Nabi Yunus setelah menghadapi penolakan dari kaumnya tetap tak berputus asa dalam menyampaikan ajaran Islam. Beliau akhirnya memanjatkan doa yang penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga atas izinnya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus tersebut. Kisahnya adalah bukti nyata betapa besar kekuasaan Allah dalam membimbing hambanya yang bertawakal. Karena kisah tersebut, Nabi Yunus dikenal dengan julukan Junnun yang berarti pemilik ikan. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam kepada suatu kaum yang tinggal di negeri Ninawa, dekat kota Mosul di wilayah yang sekarang menjadi Irak. Kaum ini telah menyimpang dari jalan kebenaran dengan menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Nabi Yunus kemudian mengajak mereka untuk berpikir tentang apa yang mereka sembah. Dalam kitab Qasas al-Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh Saifullah MS, disebutkan bahwa Nabi Yunus mengingatkan kaumnya bahwa hanya Allah yang layak disembah, bukan patung-patung buatan tangan manusia. Nabi Yunus mengajak mereka untuk merenungkan dunia di sekitar mereka. Siapa sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini? Nabi Yunus menjelaskan bahwa Tuhan yang seharusnya disembah adalah Allah, yang menciptakan segala sesuatu,
termasuk manusia dan alam semesta. Namun, bukannya mendapat sambutan hangat, ajaran Nabi Yunus justru ditolak oleh kaum Ninawa. Mereka menilai Nabi Yunus sebagai orang asing, bukan bagian dari golongan mereka. Karena Nabi Yunus tidak memiliki hubungan darah dengan mereka, ajaran yang dibawanya pun tidak diterima dengan baik. Saat melihat bahwa kaum ini tidak menghiraukan ajarannya, Nabi Yunus mulai bercerita kepada mereka tentang kaum-kaum terdahulu yang juga menentang para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Beliau menceritakan bagaimana kaum-kaum terdahulu yang membangkang terhadap ajaran Tuhan akhirnya binasa oleh azab Allah. Mendengar hal ini, kaum Ninawa tetap tidak bergeming, dan penolakan terhadap Nabi Yunus terus berlanjut. Melihat betapa keras kepala kaumnya, Nabi Yunus akhirnya berdoa kepada Allah agar kaum tersebut diberi hukuman. Allah kemudian menurunkan azab kepada mereka, tempat tinggal mereka seperti dihantam oleh angin yang kencang, menggoyangkan segalanya seperti daun-daun yang terhembus angin. Mereka pun tidak mampu bertahan seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan yang ganas. Dalam situasi yang penuh ketakutan ini, kaum tersebut teringat akan peringatan Nabi Yunus tentang azab Allah yang bisa menimpa siapa saja yang membangkang terhadapnya. Mereka akhirnya sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus adalah kebenaran. Namun, saat mereka menyadari hal ini, Nabi Yunus telah meninggalkan mereka. Setelah meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus terus berjalan, merasa kecewa dan putus asa karena ajarannya tidak diindahkan. Ia akhirnya menemukan sebuah kapal yang sedang bersiap untuk menyeberangi samudera. Nabi Yunus memutuskan untuk ikut berlayar bersama penumpang lainnya dalam kapal tersebut. Di tengah pelayaran, cuaca buruk datang dan kapal hampir tenggelam. Dalam upaya menyelamatkan kapal, para awak kapal memutuskan bahwa salah satu penumpang harus dilemparkan ke laut untuk meringankan beban kapal. Mereka mengadakan undian untuk menentukan siapa yang harus dilempar ke laut. Secara mengejutkan, nama Nabi Yunus keluar dalam undian tersebut. Mereka pun mengulang undian sebanyak 3 kali, dan setiap kali nama Nabi Yunus yang keluar. Menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah, Nabi Yunus menerima takdir tersebut dengan ikhlas. Beliau pun tidak berusaha melawan dan bertawakal kepada Allah hingga akhirnya dilemparkan ke laut. Ketika Nabi Yunus jatuh ke laut, tubuhnya seakan tenggelam ke dasar samudera yang dalam. Di saat itu, seekor ikan paus besar datang dan menelannya. Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan paus tersebut. Dalam kesendirian dan kegelapan perut ikan, Nabi Yunus tidak berhenti berdoa dan berzikir kepada Allah. Doa yang dipanjatkannya adalah, La ilaha illa anta subhanaka, in kuntu minaz zalimin, Tupasmian, Qais al-Anbiya 87. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus terus memohon ampunan kepada Allah atas keputusasaannya dalam menghadapi kaumnya. Setelah 40 hari berada di dalam perut ikan paus atas perintah Allah, ikan tersebut akhirnya mengeluarkan Nabi Yunus ke sebuah daratan yang kering dan tandus. Allah juga menyediakan makanan dan perlindungan bagi Nabi Yunus di tempat tersebut sebagai karunia-Nya. Setelah berhasil keluar dari perut ikan paus, Nabi Yunus pun akhirnya bertemu kembali dengan kaumnya yang telah menyadari kesalahan mereka. Kaum Ninawa yang sebelumnya menolak ajarannya, sekarang bertaubat dan mengikuti ajaran Nabi Yunus. Mereka menerima Islam dan hidup dalam kedamaian di bawah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah kepada hambanya yang bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Yunus diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Allah menceritakan bagaimana Nabi Yunus adalah salah satu rasul yang diutusnya. Namun menghadapi ujian besar ketika kaumnya menolak dakwahnya dan bagaimana beliau akhirnya lari meninggalkan kaumnya. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, ingatlah ketika ia lari meninggalkan kewajiban ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedangkan ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka
hingga waktu yang tertentu. QS As-Saffat 139-148. Kisah Nabi Yunus Lesan mengajarkan banyak hikmah yang berharga bagi umat Islam. Salah satunya adalah bahwa Allah Maha Kuasa dalam menurunkan azab kepada siapa yang Dia kehendaki dan juga mencabut azab tersebut ketika mereka bertaubat. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya kesabaran, keteguhan dalam berdakwah, dan selalu berserah diri kepada Allah dalam menghadapi ujian. Allah adalah Maha Pengampun, dan bagi hambanya yang bertobat dengan tulus dan bertawakal, Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Kisah Nabi Yunus adalah cerminan dari pengampunan dan rahmat Allah yang tak terbatas, bahkan bagi hambanya yang merasa telah putus asa sekalipun. Dengan taubat dan keyakinan yang tulus, Allah selalu membuka pintu ampunannya bagi siapa saja yang berserah diri. Demikianlah kisah Nabi Yunus alaihissalam yang penuh dengan pelajaran berharga tentang kesabaran, taubat, dan pengampunan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita tidak lepas dari ujian, tapi Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang mau bertaubat dan berserah diri. Seperti Nabi Yunus yang bersabar dalam perut ikan, kita pun diajarkan untuk tetap berpegang teguh pada iman, bahkan di saat-saat yang paling sulit. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan dan tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.